Inilah susunan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman. Kita berada di titik yang paling kiri, yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari sorganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja Perjanjian Baru akan menyongsong juru selamat dan Tuhannya di awan-awan. Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan, seperti yang diperingatkan oleh Tuhan. 2 orang berjalan di ladang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Setelah bumi ini absen, tidak ada lagi gereja Perjanjian Baru, maka seluruh dunia akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Pemerintahannya dibatasi 7 tahun saja. Kalau tidak, seluruh bumi pasti akan musnah dan punah. Dan selama dunia berada di dalam pemerintahan sang antikristus dan nabi palsunya, Allah akan terus-menerus menghukum penduduk bumi ini karena hatinya jahat. Penghukuman Allah terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di antaranya ada malapetaka, musibah, alam semesta, penyakit, perang, dan sebagainya. Tidak ada damai sejahtera di bumi. Lalu di penghujung tahun terakhir pemerintahan sang antikristus, Tuhan Yesus bersiap-siap untuk turun ke bumi, ke dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kali ini kedatangan Tuhan akan diketahui oleh seluruh dunia, seperti tidak sepasang mata pun yang akan kelewatan untuk melihat kedatangannya yang mulia. Dan Tuhan Yesus kali ini akan menginjakkan kaki di dunia. Langsung disambut perang oleh antikristus dan seluruh kroni-kroninya. Perang itu namanya Harmagedon, dan di dalam peperangan ini sang antikristus dan nabi palsu akan ditangkap hidup-hidup, dilempar ke dalam lautan api. Lalu bumi akan masuk ke dalam masa damai karena antikristus dan kerajaannya sudah diruntuhkan oleh Yesus. Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, milenium damai sejahtera, dan saat itu iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya, dan malaikat akan memegang anak kunci ke sana, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka selama masa yang ditentukan. Karena absennya iblis, setan, dan roh-roh jahat, terjadi pemulihan alam semesta. Manusia yang lahir saat-saat itu, hidupnya akan lama sekali, hingga ratusan tahun, bahkan yang mati 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Bahkan anak kecil akan bermain dengan ular tedung dan singa. Akan terjadi dunia seperti zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di akhir pemerintahan 1000 tahun damai sejahtera, iblis akan sekali lagi dilepaskan atas seluruh dunia. Khususnya untuk populasi baru, mereka yang lahir di masa-masa 1000 tahun itu. Mereka yang belum teruji hatinya karena diselamatkan itu tidak bisa ikut-ikutan. Maka setan dilepaskan untuk sekali lagi memastikan bahwa orang membuat pilihan sengaja untuk mengikut Kristus. Dan barang siapa mengikut Tuhan, seperti kita hari ini diberi kuasa untuk menentang godaan. Tapi banyak manusia yang jatuh. Ketika iblis dilepaskan, dia mengerahkan begitu banyak populasi bumi. Terjadi perang yang terakhir. Inilah the final war, perang Gog dan Magog. Dan Tuhan sekali lagi membinasakan, menghancurkan semua orang-orang berdosa yang menentang firman-Nya. Lalu setelah itu, seluruh dunia akan ada skenario baru. Penghakiman terakhir didirikan pengadilan tahta putih di depan setiap orang yang mati maupun yang hidup. Semua akan dibangkitkan. Dan pada saat itu akan ada perbedaan dan pemisahan antara kambing dan domba. Satu sisi Tuhan akan berkata, "Enyah, kamu pembuat kejahatan." Ini berlaku untuk setiap manusia sejak Adam dan Hawa, di setiap zaman. Setiap orang akan diadili, dihakimi menurut perbuatannya di dalam kehidupannya. Lalu bagi orang-orang yang Tuhan usir dari hadiratnya itu, mereka dilempar kepada kematian kedua, yaitu lautan api, neraka yang kekal selama-lamanya. Dan kabar baiknya, setiap jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan sejak penciptaan, yaitu setiap manusia yang meresponi panggilannya sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, mereka akan mendengar Tuhan di tahtanya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapa-Ku." Itulah sorga yang mulia. Sorga di kitab Wahyu
Definisinya begini, yakni langit dan bumi yang baru, sebuah tempat yang nyata, bahkan disebut sebagai Yerusalem baru pula. Itulah destiny atau tujuan akhir dari setiap orang percaya. Panggilan sorgawi menanti kita semua. Mari kita semuanya tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya.